Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dengan segenap hormat kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila yang akan diikuti oleh seluruh jemaat. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Biarlah kita satukan hati kita akan mulai di dalam ibadah kita. Terlebih dahulu kita akan berdoa, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memuji dan membesarkan akan nama Engkau, untuk meninggikan akan Engkau Tuhan. Ini suatu anugerah dan kemurahan yang Engkau telah berikan dalam kehidupan kami. Sebelum kami melayani akan Engkau, layakkan kami Tuhan, kuduskan kami, agar pelayanan kami berkenan dan menyenangkan hati Engkau, menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Kami undang hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami, melawat setiap hati kami. Kami undang ya Tuhan, kuasa Roh Kudus mengurapi kami semua ya Bapa. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan kepadamu, ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu, dapat berbau harum di hadirat Engkau. Ibadah ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkannya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita masih diberi kehidupan oleh Tuhan, biarlah kita pergunakan waktu-waktu ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat
Engkau Tuhanku. Syukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Bapa. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Kalau saat-saat ini mungkin kami merasa sendiri Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa menolong kami. Biarlah melalui pujian ini Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pegang erat tangan kami Tuhan, jangan lepaskan genggaman-Mu. Kami percaya akan kasih-Mu Tuhan, kami percaya akan kuasa-Mu. Di depan kami Tuhan ada tubuh dan darah-Mu. Bukti kasih-Mu Engkau berikan, Engkau curahkan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Biarlah pada saat pagi hari ini kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lawat setiap hati kami Yesus. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Puji-pujian kami yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, menyenangkan hati Engkau. Biarlah yang percaya Tuhan katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Kami percaya Allah ada di tengah-tengah kita. Dia melawat setiap hati kita. Haleluya. Dia telah mati dan dia telah bangkit untuk kita. Biarlah pada saat ini kita bersorak-sorak. Haleluya.
kita dapat melangkah dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya, berikan suara-suara yang lebih meriah lagi bersama Tuhan. Kau pegang kami Tuhan.
minggu depan, karena kita sudah mendekati di bulan Desember, maka mulai minggu depan kita akan mengadakan korban tatanan buat Natal. Ya, Bapak Ibu, dimulai minggu depan kita akan mengadakan korban tatangan untuk Natal. Nah, bagi Bapak Ibu juga yang mempunyai putra-putri yang masih kecil atau cucu-cucu yang masih kecil, saya mengundang minggu depan juga ada sekolah minggu yang dimulai pukul 9:30 sampai dengan selesai. Ayo kita mau mengajak putra-putri kita atau cucu-cucu kita yang masih kecil untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Sekian pengumuman, dan kita sebentar lagi akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan juga ada pengembalian persepuluhan yang akan didoakan oleh hambanya. Haleluya, puji Tuhan, sukacita saya karena Tuhan Yesus yang luar biasa. Mari saya sebelum menyampaikan firman Tuhan, mari kita mau doa dulu tentang perpuluhan, karena kita mau belajar taat. Sebagai hamba Tuhan dari dulu dan dari selama-lamanya, orang harus takut sama Tuhan. Orang takut akan Tuhan, nanti saya mau sampaikan Bapak ya, itu taat kepada firman Tuhan supaya kita selamat, supaya hidup kita di dunia ini sementara ini layak di hadapan Tuhan. Itu ukurannya kualitas hidup kita, sejauh mana kita takut akan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Perpuluhan adalah milik Tuhan. Di mana uang kita dulu dilahirkan gak punya uang, saya gak punya jas, masker aja gak punya dulu. Betul, waktu lahir ada yang lahir keluar masker begitu, gak ada. Tapi semua karena Tuhan kembalikan. Kita belajar, Tuhan lihat dari surga itu. Saat ini setiap kita Bapak Ibu, saudara semua memujiakan Tuhan. Mazmur 53 ayat 3, Tuhan lihat dari surga ini, melihat anak-anak manusia yang siapa yang mencari Tuhan itu. Disebut akal budi, orang yang berhikmat mencari Tuhan. Dan yang kedua, dia taat kepada firman Tuhan, membuat hati Tuhan senang, itu aja. Selama kita hidup di dunia ini harus membuat Tuhan itu mutlak, mutlak dan mutlak. Karena kita berasal dari Tuhan, dimanapun saya sampaikan. Sehingga kehidupan kita selamat di dunia ini, selamat bisa masuk di dalam kerajaan yang kekal, yang tidak tergoncangkan. Puji Tuhan, mari saya mau sama-sama berdoa supaya setiap tangan-tangan Tuhan, perpuluhan kita sadar Tuhan, ini datang dari Tuhan. Saya dilahirkan dalam keadaan bayi, telanjang, tidak punya apa-apa Tuhan. Tapi kami memiliki sesuatu, itu semua berkat dari Tuhan. Izinkan kami anak-anakmu dalam nama Yesus, segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Tuhanku Yesus Kristus. Di atas segala-galanya kami bisa hidup bernafas sampai detik ini, bukan karena kekuatan kami, bukan karena hasil kerja kami, tidak Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang besar. Untuk itu kami meresponikan kasih karunia Tuhan. Kami mau taat Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab, kami mau lakukan Tuhan. Sehingga hidup kami bahagia di dunia ini, sampai suatu hari kelak kami menikmati kebahagiaan yang sempurna, kekal selama-lamanya bersama Tuhan. Perpuluhan adalah mutlak milik Engkau. Dalam Malikiya pasal 3 ayat 10, Engkau sudah berfirman untuk kami melakukannya. Sebagai bukti kami hormat kepada Tuhan, sebagai bukti kami cinta Tuhan, sebagai bukti kami mau setia, menjadi anak-anak yang setia di hadapan Tuhan. Dan kami mau taat, takut akan Tuhan, sehingga hidup kami aman, damai, sejahtera, selamat dan layak berkenan kepada Tuhan. Tangan-tangan tiap anak akan Kau berkati, dan kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Sambil kita mau menyanyi, ku naikkan syukur kepada Tuhan. Setiap Bapak Ibu yang memberikan persembahan apapun, dengan hati yang tulus ngomong kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Sambil kita menyanyi, ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan
sukacita kita pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau menyanyi. Saya supaya tidak lupa, saya buka catatan saya. Ada 2 lagu saya mau sampaikan karena saya sudah nyanyi ini. Terima kasih kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita satu-satunya menyembah kepada Yesus. Kita bisa sehat sampai detik ini. Saya sehat, tidak pernah sakit. Saya jadi hamba Tuhan sampai detik ini bisa nyampe tepatnya di Jember. Sejak peristiwa COVID dari tahun 2020. Saya ingat pulang dari pelayanan saya ke Israel bulan Januari, saya pulang ke sini. Saya telepon adik saya Sevanya almarhum. Kok gak mau pulang waktu Januari 2020. Setelah itu saya kembali Jakarta dan berikutnya ada COVID kan. Sehingga sampai detik ini saya bisa kembali pelayanan di Jember ini. Kota asal kelahiran saya. Dilahirkan dari seorang hamba Tuhan almarhum papi saya sampai detik ini dalam keadaan sehat semua. Saya terima kasih ada Pak Narim yang saya cintai. Semua ya Bapak Ibu ya bisa ketemu saat ini. Itu karena Yesus kita luar biasa. Amin Bapak Ibu. Dia dahsyat dan ajaib yang pelihara kita. Janjinya ya dan amin. Semangat saya masih sehat seperti ini. Saya masih bisa lari Bapak Ibu. Sampai detik ini wah luar biasa. Saya kalau ingat cintanya Tuhan makanya saya mau menyanyi lagu ini. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Mari kita berdiri mengucapkan terima kasih kepada Bapa kita Yesus yang menciptakan segala-galanya, yang mengadakan segala-galanya. Mari kita angkat tangan. Terima kasih Yesus. Segala puji dan hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya Bapakku Tuhan Yesus Kristus yang bertata di dalam kerajaan surga, yang pegang kendali, yang punya otoritas sempurna, kedaulatan yang agung mulia. Siapa yang sama seperti Engkau? Tidak ada Bapa. Karena Engkau sebagai kepala di atas segala-galanya. Atas izin rahmat anugerah-Mu dan syukur terima kasih. Atas rahmat anugerah-Mu Kau izin kami bisa bernafas, sehat, memujikan Engkau, melompat-lompat kami dengan semangat kami yang tinggi untuk memujikan Engkau. Ini semua karena anugerah-Mu Bapa.
Ku bersyukur hanya kepadamu Yesus atas semua yang kami alami. Semua karena kasih-Mu yang dahsyat dan ajaib membawa kami makin hari mau cinta Yesus. Kami mau setia Engkau dan kami mau taat sehingga menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Kami menteraikan ibadah minggu pagi ini Engkau berhadir Bapa. Engkau berfirman Tuhan. Sebab Engkau berfirman dalam Matius 4 ayat 4, manusia bukan hidup karena makanan jasmani, tapi hidup kami karena makanan rohani. Engkau yang memberi kami sehat melalui kuasa firman-Mu Tuhan. Urapi kami hamba-Mu. Setiap kami anak yang hadir duduk paling belakang sampai yang terdepan, semua dalam nama Yesus, semua dilawat oleh Engkau Bapa. Dan Kau berkati seluruh jemaat kami adalah jemaat Yesus Kristus. Kami adalah jemaat Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus. Gereja Betel Tabernakel Kristus hidup, membuktikan Kristus hidup sampai detik ini. Engkau hidup yang dahsyat dan ajaib. Dan selagi kamu mau hidup, selama ku hidup Bapa, hidupku mau layak berkenan kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Terima kasih kami percaya Kau hadir memberkati kami yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Sebagai Aku hamba-Mu tidak pernah sakit, selalu dalam penyertaan Tuhan. Demikian kami semua anak-Mu dalam keadaan sehat sempurna. Kalau Tuhan izinkan menjadi kerinduan kami, diangkat rapture sampai kami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Alam rumah hamba-Mu yang kami cintai sudah bersama dengan Tuhan. Saat ini sudah senang sekali bersama Engkau di Firdaus Yerusalem baru. Bahkan Tuhan sudah tunjukkan kerajaan surga. Itu menjadi kerinduan kami semua anak-anak-Mu. Suatu hari kelak akan mengalami hal yang sama bersama Engkau di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Terima kasih Engkau terima anak-anak-Mu Tuhan. Baik memberikan persembahan apapun, baik nanti kehidupan perpuluhan tatanan apapun yang kami kerjakan, sesuai dengan firman-Mu, kami tidak lakukan hal yang sia-sia untuk pekerjaan Tuhan. Semua dilihat oleh Tuhan. Kami kerjakan dengan penuh rasa hormat dan takut dengan tulusan hati kami. Sampai suatu hari kelak kami layak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih segala puji hormat hanya bagi Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu ya. Haleluya. Saya ucapkan salam damai sejahtera dari keluarga saya, istri, anak-anak saya di Jakarta. Sebetulnya mau ikut ya, tapi saya katakan nanti bulan Desember. Tuhan berkenan, saya terima kasih sama Tuhan Yesus. Saya ingat sekali 17 Juli, saya di mana-mana Bapak Ibu saya sampaikan, kau seluruh rakyat Indonesia kami cintai. Nanti Tuhan akan turunkan pandemi ini supaya turun. Karena Tuhan memang sudah ngomong kepada saya. Paruh itu di Israel, saya sudah bicarakan. Januari waktu saya bicara khotbah di sini, bahwa masa-masa kesukaran terjadi. Pandemi COVID-19 diizinkan Tuhan terjadi dalam rangka supaya manusia takut akan Tuhan. Hormat sama Tuhan, makin sungguh sama Tuhan, bukan seenaknya hura-hura. Diizinkan peristiwa ini terjadi sehingga ibadah sudah enggak ada onsite waktu itu kan. Dari onsite online seluruh dunia. Bahkan di Israel berapa negara mereka kumpul di alun-alun, mereka berkumpul di jalanan, hormat dan takut sama Tuhan, menyembah semua. Waduh, saya katakan Tuhan ini kebesaran yang dahsyat. Supaya orang celik semua takut akan Tuhan. Dan saya enak itu memberitakan berita Injil sampai atas rahmat anugerah Tuhan kan. Saya 1 Januari 2021 sampai detik ini Bapak. Saya waktu bernasar sama Tuhan, saya beritakan firman Tuhan pagi, malam, sehari 2 kali itu. Atas rahmat anugerah Tuhan loh. Saya sebagai hamba Tuhan dikasih sehat, saya beritakan firman seperti itu. Itu adalah perintah Tuhan, natsar saya, perintah Tuhan, natsar saya kepada Tuhan. Respon saya kepada Tuhan. Atas kasih karunia Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Semua bisa terjadi. Termasuk adik saya waktu Tuhan panggil. Secara manusia saya memang adik yang saya cintai, almarhum Sevanya tuh saya sangat sayang sama dia. Adik paling kecil nomor 7. Di luar dugaan manusia dipanggil sama Tuhan. Semua jemaat saya ya di Jakarta itu yang kena COVID sembuh semua, 100% sembuh total, tidak ada yang kena COVID yang sampai dipanggil Tuhan. Tapi khusus buat adik saya Safanya, waktu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan memang mau panggil dia. Maka saya tahu persis sebelum Tuhan panggil, saya udah ngomongin sama Tuhan, aku panggil dia.
hambaku yang setia. Saya ngomong pada istri saya, Mam, dipanggil Tuhan. Padahal itu tanggal 10 Agustus itu. Saya sudah tahu. Saya nangis waktu itu. Ngomong berapa, Mam, Tuhan panggil, Mam. Oh, doa dengan iman. Papi jangan pesimis. Ini bukan masalah iman dan pesimis. Tapi kalau Tuhan sudah mau panggil, omongan Tuhan tuh cocok. Tanggal 10 Agustus itu, saya ngomong sama Sevanya itu, Sev, siap ya, dipanggil Tuhan. Wenga, siap. Minta ampun sama Tuhan. Atas semua doa kita ini harus rendah hati dari Tuhan. Saya ngomong begitu. Dan saya menyanyi, main gitar, wah kontak terus saya sama adik saya Sevanya. Wenga, rumahku ada di dalam surga. Terus terakhir saya nyanyi Yerusalem, tapi hati saya sangat hancur, sedih. Karena apa? Secara manusia kalau Tuhan sudah panggil, tidak ketemu lagi Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu jelas, nanti saya mau terangkan firman Tuhan ya. Supaya jelas kita akan kebenaran firman Tuhan itu bukan dicomot-comot seenaknya karpe dewi. Kita harus taat kepada firman. Kita hidup di dunia ini karena Dia yang ciptakan. 100 tahun yang lalu saya belum punya adik saya dan saya belum lahir. Bapak Ibu ingat gak 100 tahun yang lalu di mana? 1000 tahun yang lalu. 1 juta tahun yang lalu. Ingat ada di mana? Gak tahu kan? Ya itulah dalam roh. Seperti ini sama saatnya. Hamba Tuhan Sevanya almarhum disebut Sevanya selama lagi di dunia. Adik saya di dunia. Tapi nanti ketemu bukan sebagai adik lagi. Tapi anak raja segala, kita semua anak raja di segala raja, anak Bapa kita Tuhan Yesus. Pertemuan dalam bentuk roh yang penuh dengan kemuliaan. Dahsyat Tuhan aja. Oleh karena itu mari saya mau menyanyi lagu satu lagi ya. Saya ini kesukaan saya lagu ini. Itu. Ya itu loh, apa itu? Saya catat sini karena takutnya saya lupa ya. Saya senang sekali lagu ini yang berkaitan ku ada karena anugerahmu itu loh. Nah, ada lagu itu. Ku ada karena anugerahmu. Ku ada karena kasihmu. Apal itu Bapak Ibu? Ada lagunya. Gebi ada itu. Sebentar, saya udah catat di mana tadi sudah. Nyanyi itu musik tahu? Ku ada, kurang tinggi ya. Karena anugerahmu. Ku ada karena kasihmu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sekali lagi ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Ku ada, haleluya, karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat. Amin, haleluya. Terima kasih, haleluya. Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu. Hidupku sekarang ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu selamanya. Haleluya. Pantesan Rasul Paulus berkata, hidupku Kristus
Mati keuntungan. Saya bacakan ayat itu pada adik saya Sevanya itu. Terakhir. Saya setelah itu mimpi Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu perlu tahu ya. Kalau sudah hidup di dalam roh, mimpi itu dalam bentuk roh. Saya waktu mimpi 2 hari setelah Tuhan panggil Sevanya tanggal 15. Jadi bulan Agustus itu sejarah dalam hidup saya. 2 anak Tuhan sekarang dikatakan anak Tuhan ya. Secara manusia papi saya dan adik saya ya. Orang tua saya ya, nomor 1 dalam hidup saya kan, nomor 1 Tuhan Yesus yang jelas itu. Tapi secara horizontal yang ada di dunia ini, orang tua jasmani yang memberikan saya lahir ada di dunia melalui seorang tua kan. Dia dipanggil Tuhan, papi saya persis lahir saya. Saya lahir atas rahmat anugerah Tuhan, persis kemerdekaan kan. 17 Agustus saya tahun 1956 lahir saya. Usia sekarang saya 65 tahun loh, tapi sehat saya. Ada jemaat saya dokter, Pak Pendeta kelihatan muka enggak sampai 65 tahun, mukanya kayak 50 tahun dia bilang. Sehat saya. Jantung saya diperiksa sama dia waktu kemarin masa-masa Covid kemarin, saya di antigen PCR negatif, enggak pernah saya positif. Kecuali, saya mau saksikan ini sebentar ya. Itu lahir papi saya dipanggil Tuhan 17 Agustus. Adik saya Sevanya, saya feeling itu. Saya ngomong sampai istri saya bilang, papi almarhum dipanggil Tuhan berapa? 17 Agustus. Wow. Terus saya berdoa sama Tuhan, kalau Tuhan izinkan pelihara adik saya Sevanya Bu sampai Tuhan panggil. Ternyata tanggal 10 Agustus waktu saya doa nangis sama Tuhan. Saya kan sekarang tidurnya dikit Bapak Ibu ya. Jadi saya banyak berdialog sama Tuhan. Karena apa? Tuhan itu baik, ampun, dia dahsyat dan Yesus itu real itu. Makanya orang Kristen itu, kita anak-anak Tuhan, seluruh jemaat yang saya cintai, harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Kekristenan bukan cuma Kristen-Kristenan keluar masuk gereja, bukan itu. Tapi punya tahu persis pengalaman bersama Tuhan, melangkah bersama Tuhan seperti apa. Nanti saya mau saksikan sebentar ya. Waktu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan panggil tanggal 10 Agustus saya berdoa sama Tuhan, saya menangis. Saya ngomong saya, Mam, panggil sama Tuhan. Nangis saya, ternyata benar. Dan saya berdoa terus ngomong surga. Tanggal 13 Agustus video call terakhir itu ya. Padahal itu saudara tahu, itu hidup tanpa oksigen itu adik saya Sevanya itu. Karena oksigen itu kalau Tuhan berkenan dipanggil, dikunci. Saya tanya sama adik saya itu si Stefanus Sadikin juga, oksigen habis kan. Tanggal 13 Gepi, adik saya Lansiang, saya telepon semua, habis oksigen. Ya gak apa-apa. Saya udah ngomong sama adik saya Sevanya. Sampai terakhir saya katakan selamat jalan Sev. Waktu terakhir tanggal 13 itu ya, jam 8. Sebelumnya sudah doa terus-terusan, saya gak tidur itu. Tanggal 12 sampai 13 Agustus. Secara manusia kan hari-hari terakhir saya komunikasi sama adik tercinta, hamba Tuhan yang dicinta sama Tuhan. Dan dia tahu persis saat ini dipanggil Tuhan. Dan jam 8 dia berkata, ingetin papa ya, dia ngomong sama keluarga. Jam 10 mau mengajar iman yang menghidupkan. Ternyata benar sesuai Alkitab itu. Iman kita kepada Tuhan Yesus yang membawa kita kepada kehidupan kekal di surga. Dan tanggal 15 Agustus itu saya mimpi ketemu ya, dalam alam mimpi ya. Tapi kalau dalam bentuk roh, biar saudara tahu ya, tidak bisa panggil Konga Sevanya, tidak itu. Dalam bentuk roh itu bukan sebagai adik kakak Bapak. Saya sering kali bermimpi dengan almarhum papi saya juga dalam suatu rumah Tuhan. Makanya ini kalau orang dekat sama Tuhan mimpinya tuh enak Bapak. Selalu dalam pelayanan. Saya melayani puji-pujian. Papi saya masih muda itu. Dalam mimpi ya. Kagak, saya dalam mimpi tidak sadar saya panggil papi, tidak bisa. Dalam bentuk roh gak begitu. Saya alamin seperti itu. Setelah saya sadar, setelah saya mimpi, sadar baru saya ingat, semalam tuh ketemu sama papi itu. Pelayanan dalam ibadah, puji-puji pakai jubah putih, sehat. Saya ingat kan, saya punya daya ingat, begitu sadar. Ternyata dalam bentuk roh, penuh dengan kemuliaan. Nah, saya mau saksi tentang diri saya. Sekarang saya mau kasih firman dulu, setelah itu baru saya mau bersaksi. Saya takut sama Tuhan bicara kepada saya, firman dulu. Firman Tuhan saat ini mau sampaikan itu seperti yang tadi malam saya sampaikan kepada kaum muda.
Akhir-akhir ini Tuhan banyak bicara kepada saya tentang takut akan Tuhan. Perlu saya sampaikan kepada jemaat yang saya cintai, supaya Bapak Ibu yang saya cintai bersama saya, bersama orang-orang kudus nanti, minta sama Tuhan supaya kita rapture. Ini kedatangan Tuhan sudah dekat Bapak Ibu. Tuhan bicara kepada saya sebelum terjadi pandemi COVID, udah ngomong sama saya. Waktu di Israel, waktu di Indonesia saya sampaikan firman Tuhan. Saya senang sekali bersama Yesus. Karena Bapa kita luar biasa dahsyat dan ajaib. Tapi sebelum saya sampaikan firman Tuhan ini, saya ingin mendoakan untuk saya mau lantik adik saya yang saya cinta ini, Lansiang sebagai istri dari adik saya Sevanya sebagai gembala yang Tuhan percayakan, supaya bisa terus melangsungkan pelayanan. Saya sendiri kan tidak tiap hari di Jember Bapak ya, karena mohon maaf saya kan juga ada pelayanan di Jakarta, keluarga juga di Jakarta. Tapi saya komit nanti tiap bulan saya akan datang ya. Setiap ibadah perjamuan kudus saya mau hadir, karena sakramen ada 3, itu harus imam yang melayani supaya jelas. Tapi di luar itu boleh istri yang melayani selagi saya hidup. Kecuali kalau Tuhan panggil saya, itu lain lagi urusan dengan Tuhan. Tapi saya selagi hidup, saya seorang hamba Tuhan, seorang gembala melayani Tuhan. Sakramen itu ada 3 ya, perjamuan kudus, baptisan air, dan pernikahan. Itu tidak dibenarkan untuk imam tuh harus laki-laki. Jadi nanti kalau Tuhan izinkan saya bulan depan saya akan hadir. Atas izin Tuhan lu ya. Saya tidak boleh ngomong saya mau datang sendiri. Gak boleh saya, takut sama Tuhan. Napas saya Tuhan yang punya. Saya bisa sehat, bisa lompat-lompat. Tidak pernah sakit saya. Sakitnya itu karena kemarin, nanti sebentar saya cerita dulu. Tapi saya mau doakan dulu, mari Lansiang sama sekeluarga, Gaby, Michael. Saya doakan, mari jemaat semua. Sambil saya mau menyanyi, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku, nyanyi. Peganglah tanganku Roh Kudus. Sebab ini pekerjaan Tuhan, takut saya sama Tuhan. Supaya kelangsungan pekerjaan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan ini. Bukan sesuai dengan selera kehendak kita. No, ini pekerjaan Tuhan. Kalau pekerjaan Tuhan itu, bos kita Tuhan Yesus, bukan saya. Bukan almarhum papi saya meninggal, bukan adik saya almarhum Sevanya, bukan adik saya, bukan saya, bukan. Bapak kita Tuhan Yesus. Saya bisa melayani pekerjaan Tuhan. Adik saya sekeluarga bersama Sati wanita adik saya sekeluarga bisa melayani Tuhan bersama Bapak Ibu. Itu bukan karena kita, no, tidak. Tapi karena Yesus yang keluar biasa. Dan kita minta selalu pegang Roh Kudus, supaya Roh Kudus akan nuntun, supaya ini pekerjaan Tuhan terus jalan terus, gak pernah berhenti. Saya doa nih pada waktu pandemi, Tuhan supaya kau izinkan bisa jalan lagi. Benar Tuhan ngomong, boleh turun, nanti lihat turun terus normal nanti. Tapi nanti persiapan akan datang peristiwa yang lebih besar lagi. Dalam rangka ini detik-detik terakhir Yesuslah itu, Yesus datang Bapak Ibu. Untuk persiapan kita terus maju melayani pekerjaan Tuhan sampai Tuhan sudah datang kembali. Mari saya minta hormat kita bangkit berdiri, mau doa berlutut di sini. Adik saya Lansiang bersama Gaby, Michael, itu sama-sama saya mau doakan dan saya mau tumpangin tangan karena itu Alkitabiah. Supaya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, hormat takut saya sama Tuhan. Karena melayani pekerjaan Tuhan bukan kuat gagah, tapi semua karena kasih karunia dan minta pimpinan Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Saya minta juga didampingi Pak Narimin, para diaken boleh tampil ke depan bersama saya, Pak Parusadi, Iswayudi, Pak Stefanus Sadikin. Stefanus Sadikin datang ya. Siapa lagi? Imam-imam ya. Pak Bastian ada. Komit dengan Tuhan, seumur hidupku Tuhan mau melayani Engkau. Bukan karena kuat gagah Tuhan. Saya membacakan firman Tuhan Zakaria 4 ayat 6. Bukan kuat gagah manusia, tapi dengan kuasa Roh Kudus
dengan pimpinan Roh Kudus. Syukur. Saya membacakan ayat. Saya takut akan Tuhan. Saya bisa melayani pekerjaan Tuhan sampai detik ini bukan karena saya, tapi karena Roh Kudus. Zakaria 4 ayat 6 dikatakan, maka berbicara ya katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan perkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan rohku firman Tuhan semesta alam. Ini pekerjaan Tuhan, supaya terus berlangsung lain pekerjaan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya, haleluya. Peganglah tangan Roh. Saya minta semua jemaat tangannya menuju ke atas. Sampaikan kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita, supaya kita nama kita tertulis dalam buku hayat kehidupan sampai Yesus datang. Haleluya. Tanpa Roh Uriasiki alamat rahmat Urias. Aku hambamu Yakob rahmat Tuhan, yang sudah utus hari ini Bapa. Berdoa buat dari hambamu adalah milikmu, adalah hambamu Bapa. Wanita Lilansiang, dimana kau izinkan hambamu Lilansiang adalah istri dari adik hambamu, adalah hamba Kristus almarhum Stefan yang sudah kau panggil. Dan hambamu Lilansiang bersama Gaby, Michael, bersama Yoel Adika, Adril ada di Gorontalo. Khususkan pekerjaan Tuhan tempat ini. Bersama para hamba beriakan ada Paulus Hadi, Pak Narimin, Iswayudi, Stefan Sadikin, semua Tuhan. Bersama Pak Bastian, bersama seluruh jemaatmu, Gereja Bethel Tabernakel Kusum Jember, melangsungkan pekerjaan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Memutumpangkan tanganmu, Riasiki, dalam nama Allah Bapa, ada laki-laki dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, urapan Tuhan turun bersama kau dalam nama Yesus. Sedang firman Zakaria 4 ayat 6, bukan kuat gagah manusia, tapi dengan kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima tuh berkat Tuhan. Terima urapan dari Tuhan, melain pekerjaan Tuhan sampai Tuhan sudah kembali dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kuasa urapan Tuhan. Terima hikmat yang datang dari Tuhan. Engkau mau pakai dalam nama Yesus. Sesuai dengan firman Zakaria 4 ayat 6, bukan kuat gagah manusia, tapi Roh Kudus menyertai engkau dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kuasa Tuhan. Urapan Tuhan menyertai engkau dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima urapan Tuhan. Terima kuasa urapan Roh Kudus menyertai engkau. Saya firman Zakaria 4 ayat 6, bukan kuat gagah manusia, tapi urapan Roh Tuhan menyertai engkau. Melain pekerjaan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali dalam nama Yesus. Urapan Tuhan menyertai engkau dalam nama Yesus. Hambamu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yesus namanya. Haleluya. Nama yang beri menang. Haleluya. Nama yang beri menang. Haleluya. Yesus namanya. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Semua kami andalkan Engkau. Kami takut, hormat kami kepada Tuhan. Sepenuh pekerjaan Engkau Bapa, kami junjung tinggi hormat kami kepada Tuhan Yesus. Sebab kami bisa menahan pekerjaan Tuhan bukan kuat gagah kami. Semua karena anugerah-Mu yang besar. Dan kami menahan pekerjaan-Mu sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Hormat tekan takut kami kepada Tuhan. Sampai suatu hari kalau kami bersama dengan Tuhan Yesus masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Pakai anak-anak-Mu Tuhan dan memutraikan anak-Mu Lilansiang, Gaby, Michael.
Bersamamu Yoel Andika Adril yang ada di Gorontalo. Bersama para diakan di sini, hambamu Pak Narimin yang kami kasih, hambamu Paulus Hadi yang kami kasih, bersamamu Sadifin Stefanus Sadikin yang kami cintai, anakmu Iswayudi, Pak Roland Bastian, termasuk seluruh jemaatmu. Biarpun kami tidak bersebut satu persatu, tapi nama kami ada tertulis dalam buku hayat kehidupan. Jemaat Tuhan Gereja Bethel Tabernakel Kristus hidup Jember, semua yang hadir pagi ini, semua diberkati dalam nama Yesus. Dan kau catat setiap nama kami sampai kami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Di dalam buku hayat kehidupan nama kami disebut, nama kami ada, dan kami bersama dengan Tuhan Yesus. Segala puji hormat hanya bagi Allah Bapa di sorga. Berfirman Bapa, izinkan kami hamba-Mu Yakub Rahmat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Haleluya. Saya rencana kalau Tuhan izinkan Bapak Ibu ya, sementara kalau sudah COVID makin turun ya, saya lebih mau banyak penginjilan pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya rencana mau tinjau cabang-cabang Bapak Ibu ya. Dulu almarhum Papi Mas saya kan punya cabang 10 terbanyak di Indonesia. Gereja Bethel Tabernakel di Jember ini sebut terbesar Bapak Ibu, terbesar. Dulu saya dilahirkan anak seorang pendeta, Papi almarhum kan pendiri tabernakel. Salah satu ya. Bersama Guansin yang ada di Surabaya, Akib, almarhum semuanya almarhum. 1957 berdiri Gereja Bethel Tabernakel bersama hamba Tuhan almarhum ini. Pakai Tuhan luar kan wahyu tentang pelajaran tabernakel, yaitu almarhum reference Hazel itu. Jadi bersama para hamba, dan puji Tuhan sampai detik ini kita tetap setia melayani pekerjaan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi nih. Mari kita buka firman Tuhan dulu. Tuhan bicara kepada saya, takut saya sama Tuhan. Takut akan Tuhan, ini perlu saya sampaikan. Supaya setiap kita ini punya rasa hormat, takut sama Tuhan. Hidup kita sentralnya Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa hadir, saya bisa hadir, itu karena Tuhan. Gak ada tuh, kalau sudah gak diizinkan Tuhan, sudah lewat semuanya, selesai kita semua. Ayo kita buka firman Tuhan. Ini saya ngomong firman Tuhan nih. Takut saya sama Tuhan. Bapak kita Yesus gitu dahsyat. Setiap orang takut sama Tuhan. Tuhan tidak disebut Yesus, bukan lagi anak manusia saat ini. 2000 tahun yang lalu disebut anak Allah. Anak manusia 2000 tahun yang lalu. Saya ngomong para hamba-Mu Tuhan di Jakarta, jangan sampai salah kaprah. Ngomong di Alkitab ini nulis disebut anak manusia. Yesus ngomong anak manusia waktu itu. Dia as human beings 2000 tahun yang lalu. Begitu Yesus rendah hati, dia ngomong anak manusia. Dia begitu rendah hatinya sempurna. Dia tidak ngomong dirinya aku ini Tuhan Allah. Tidak. Disebut anak Allah. Karena maksudnya apa? Tuhan berikan hikmat buat saya menyampaikan firman Tuhan. Tapi now this time, sejak Yesus naik ke surga, bukan lagi disebut anak Allah. Makanya saya katakan kalau ngomong Pak Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu Bapak, ada tertulis dalam firman-Ku anak Allah. Tapi now Tuhan, saat ini sejak juga 2000 tahun lalu setelah Yesus naik ke surga, disebut Allah. Dia Bapa. Dia nanti datang bukan sebagai anak laki-laki, bukan anak manusia, bukan. Dia tunjukkan eksistensi Yesus sebagai Raja dari segala Raja. Hormat kita sama Tuhan. Makanya kita ini harus hormat sama Tuhan. Baik sih baik Tuhan itu, tapi mohon maaf, orang-orang jangan seenaknya. Sama ada hormat sama Tuhan, seenaknya sendiri. Nggak bisa, hormat. Mari kita buka. Buktinya ini Alkitab, Injil Lukas 12 ayat 5 kita mau baca. Ini sewaktu Yesus di dunia ini kan, tapi sudah mengajar kita loh. Mari kita baca Injil Lukas 12 ayat 5. Saya minta dengar hormat kita bangkit berdiri. Kenapa kau bangkit berdiri? Ada di kitab Esra Bapak Ibu. Ya. Waktu Esra membacakan Alkitab, seluruh jemaat berdiri. Dia baca kitab, hormat sama Tuhan. Makanya ajaran dari almarhum Papi Mami itu benar. Semua ajaran dari kita yang ajarkan semua berdasarkan firman Tuhan. Bukan akal-akalan, bukan kehendak manusia, bukan pendapat opini manusia. No. Makanya saya sebagai hamba Tuhan selalu bicara dasarnya firman Tuhan. Mau tanya apa aja, firman Tuhan sebagai guidance yang sempurna buat kita. Mari kita buka. Tema hari ini saya mau bicara takut akan Tuhan seperti yang saya sampaikan khotbah kaum muda.
Supaya seluruh jemaat yang saya cintai, anak-anak sekolah minggu, saya bersama isi anak semua, setiap kita takut sama Tuhan. Kalau tidak takut sama Tuhan, mau berani kita lawan Tuhan, selesai kita. Lukas 12 ayat 5, sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak ibu saudara semuanya saya cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya terima kasih kepada Tuhan. Ternyata saya dari berapa tahun yang lalu sampai saat ini dipelihara Tuhan bisa ketemu lagi. Masih tetap awet muda. Kita semua awet muda, semangat. Tapi khusus adik saya Sefanya dipanggil Tuhan. Karena Tuhan yang mau. Karena Tuhan yang punya otoritas. Tuhan yang punya segala-galanya Bapak Ibu. Bukan saya. Saya juga sewaktu-waktu bisa dipanggil Tuhan. Di bulan Maret sama 2020. Kalau Tuhan tidak izinkan saya sama Tuhan. Saya sudah lewat juga Bapak Ibu. Lebih dulu saya. Ya. Kalau Tuhan izinkan ya. Tapi karena saya minta sama Tuhan. Tentu besar. Saya masih bisa hidup. Sampai detik ini saya bisa keluar keringatan ini semua karena berkat Tuhan. Jadi gini ceritanya saudara. Sejak itu sampai sekarang dan selama-lamanya mari kita hormat takut sama Tuhan. Setiap kita kalau udah usia lanjut ya, bisa kemungkinan ya. Belum tentu setiap orang sih ya. Bisa kemungkinan kena katarak, kena katarak. Nah, salah satunya mata kanan saya kena. Katarak itu burem-burem ya, burem-burem agak sedikit nggak begitu jelas kanan ya. Kalau kiri nggak apa-apa gitu. Diperiksa, waduh, kena katarak Pak Pendeta, kata dokter. Terus saya cari informasi, kalau katarak seperti apa sih itu? Itu banyak orang bilang, oh gampang itu cuma operasi 15 menit sembuh. Nah. Atas dasar itu saya tanyakan bisa operasi. Tanya sama Tuhan saya. Tuhan izinkan aku hambamu, aku mau operasi. Kata Tuhan jangan. 3 kali itu saya minta izin sama Tuhan. Kata Tuhan jangan. Tuhan masih tidak bilang apa-apa. Terus saya ketemu sama dokter. Tanya informasi ke YouTube tuh apa tentang katarak tuh apa gitu. Terus saya ke rumah sakit segala tanya tuh. Dokter kalau, oh gak apa-apa Pak Pendeta. Sebentar Bu. Memperkuat. Saya tanya mama mertua juga masih hidup ya. Waktu itu masih hidup, sekarang udah almarhum, udah meninggal semua itu. Mama kata, oh ya nggak apa-apa, sembuh. Mama punya, jadi memperbesar hati saya nggak apa-apa. Saya tanya Tuhan lagi, untuk kedua kalinya Tuhan saya tanya, Tuhan izinkan saya operasi, jangan. Nanti kamu paksa buta kamu. Begitu jelas sama Tuhan. Saya ngeyel sama Tuhan. Nah ini contoh orang yang takut sama Tuhan. Salah satu saya waktu itu, sejak itu saya takut sama Tuhan. Harusnya kalau saya pinter waktu itu nurut sama Tuhan nggak ada masalah. Tapi karena saya mencobai Tuhan mencobai Tuhan itu. Jangan buta kamu. Saya tanya lagi sama dokter, dikirimin viral ada operasi katarak gratis. Wow, ternyata bisa gratis katarak ini. Dan saya tanya, oh nggak apa-apa Pak sembuh. Itu kan omongan manusia. Ini bukti bahwa ternyata Tuhan punya kuasa. Manusia boleh ngomong kuasanya, nggak apa-apa sembuh. Tapi kalau Tuhan nggak bisa, nggak bisa. Betul firman Tuhan berlaku loh. Yeremia 33 ayat 6, pegangan saya itu. Setiap orang kena COVID itu, waktu panas-panasnya COVID itu, saya kan doakan semua. Satu keluarga kena COVID semua, sampai anak kecil, tapi sembuh total semua, puji Tuhan. Saya doa buat saya nih ketiga kalinya kata Tuhan, jangan. Buta nanti kamu. Ketiga kalinya itu. Saya maksa. Saya ke rumah sakit ya udah. Tuhan sendiri kalau udah bandel nggak campur tangan Bapak Ibu. Benar. Carpe Dewi itu nama itu. Akhirnya ya sudah. Benar Bapak Ibu. Waktu saya terjadi proses itu, sadar saya ya, tidak diinfus seluruh tubuh, cuma mungkin bagian sini kali. Dokternya bilang, maaf Pak Pendeta, terjadi sobekan. Wah, itu baru berapa menit itu. Nah itu sudah langkah Tuhan. Wah, saya sudah nangis sama Tuhan.
Benar kata Tuhan. Benar. Beriku selesai, demam saya Bapak Ibu. Selesai, demam. Wah, menggigil. Dan dokter menyatakan infeksi. Wow. Saya sakit seluruh badan saya. Dan ternyata berapa hari kemudian informasi dokternya itu kena COVID. Jadi berarti pada waktu periksa saya mungkin COVID itu. Tapi saya nggak tahu kan tanda-tanda COVID bulan Maret 2020. Ternyata apa yang adik saya Sevanya alami COVID itu saya alamin sudah itu. Mungkin ya menurut saya COVID, tapi waktu itu belum ada pemeriksaan COVID waktu itu karena masih baru. Di Indonesia masih baru bulan Maret. Tapi sampai saya alamin suhu tinggi, seluruh badan sakit semua, demam dan mati rasa. Nah, ini yang detik terakhir ini tentang napas. Saya tidak bisa napas itu Bapak Ibu. Jadi saya yakin saturasinya mungkin sama itu. Mungkin bisa 0 karena diangkat sama Tuhan. Waktu sakit seperti itu kan saya tidur di bawah. Biasa tidur di atas. Karena saya kondisi lemah tidur di kamar anak saya. Mati lampu karena memang tidak boleh kalau operasi katarak itu lampu nyala nggak boleh. Mati lampu. Saya menangis pergumulan sama Tuhan selama 3 hari itu. Subanan sakit, mati rasa. Dan saya nggak bisa ngomong seperti ini, enak begini. Itu sudah tidak bisa ngomong, pelan sekali. Saya ngomong istri saya, Mam, siap-siap ya. Kelihatannya papi mau dipanggil Tuhan. Wah, istri saya nangis, belum siap. Bu ngomong begitu, istri saya berdoa. Saya nangis sama, tidak bisa tidur tuh Bapak. Selama ini belum pernah saya sakit dan belum pernah ngalamin orang tidak bisa tidur itu. Seluruh badan semakin minta ampun. Dan saya waktu menangis sama Tuhan, disitulah Yesusku luar biasa. Pada di surga, Bapakku nih, Yesusku yang cinta. Dia bicara kepada saya, jelas sakitmu itu belum apa-apanya dibandingkan aku, kata Tuhan. Tuh baik tuh. Yesus kalau ngomong tuh, itu orang punya kepekaan Pak ya. Tergantung kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Dan cara Tuhan mau bicara tuh macam-macam cara Tuhan. Bisa ngomong begitu, bisa terserah, itu cara Tuhan, hanya Tuhan. Yang jelas saya sebagai pribadi anak Tuhan Yesus, hamba Tuhan Yesus yang Tuhan bilang sahabat, bisa aku-akuan. Oh saya dengar gitu. Dan saya dalam betul roh. Terus saya dibawa di Bukit Golgota itu. Melihat sengsaranya Tuhan. Wah di situ saya menangis sama Tuhan. Ternyata benar Tuhan memperkuat saya supaya saya tidak boleh menjadi orang Kristen cengeng, anak Tuhan cengeng, hamba Tuhan cengeng, sakitmu belum apa-apanya dibandingkan aku. Ini loh ditunjuk sama Tuhan. Sakit Tuhan di Golgota seperti wow, ternyata saya nangis sama Tuhan. Nah sejak itu. Dan kedua, ngomong Tuhan, kalau kamu mau ngomong yes, aku panggil. Selesai. Napas saya gak bisa napas. Dan ternyata ini pengalaman saya. Orang kalau mau panggil Tuhan, kalau memang kenyataan benar seperti itu, saya yakin Sevanya mungkin seperti itu. Detik-detik terakhir itu diangkat Bapak Ibu. Saya begitu ngalamin. Saya diangkat itu, saya bisa lihat tuh tubuh saya di bawah itu. Diangkat gitu. Tapi saya lihat surga loh Bapak. 3 kali tuh. Terang sukacita padahal gelap. Waduh sukacita saya. Loh terang betul terang. Dan di kuping saya selalu ada suara. Rumahku ada di dalam surga. Terus surga, surga, surga mulia. Sukacita saya di dalam Tuhan. Dan sejak saat itu bulan Maret itu sampai sekarang. Dan selama-lamanya saya katakan tidak pernah takut lagi tentang kematian saya. Dulunya jujur ya Pak ya, biarpun saya sebagai bantuan, kadang suka mikir, kalau sampai mati gimana ya. Tapi sejak saat itu punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Ternyata kalau kita dekat sama Tuhan, cinta sama Tuhan, makin penting ini saya mau sampaikan takut akan Tuhan ini. Supaya punya rumah di surga. Saya itu kan Tuhan surga, senang sukacita seperti saya juga dibaik ke Firdaus Bapak ya. Saya ketemu ada binatang kayak singa, saya pegang ini, dia hormat takut. Penuh dengan damai, sukacita. Wow Tuhan, dan orangku kayak terbang Bapak ya. Saya udah lupa dunia itu. Tapi dalam roh, saya ngomong sama Tuhan, karena Tuhan bilang, ayo yes. Sudah tidak napas loh Bapak Ibu. Saya tanpa napas itu. Mungkin saturasinya saya yakin sudah 0 itu. Wong saya sering itu terjadi itu. Gak napas. Napas sudah tidak diangkat begitu. Nah saya minta sama Tuhan 3 hal. 1, komitmen saya, natsar saya. Kalau Tuhan izinkan saya kembali di bumi, saya ingin beritakan firman Tuhan, firman. Itu 1. Kedua,
Saya ingin di Jember. Saya ingin pelayanan Tuhan di Jember nih. Saya beritakan dia. Makanya saya bilang Mas Evanya, waktu saya sudah sembuh itu, ketiganya saya masih sama keluarga. Saya bersama keluarga mau melayani. Saya ingat istri saya kan bilang masih nangis tuh. Dalam betul roh tuh. Setelah itu dikembalikan lagi sama Tuhan. Diizinkan sama Tuhan. Setelah itu sembuh total Bapak Ibu tubuh saya. Cuma memang sebelah kanannya. Kiri saya kena glukoma. Yang juga sama karena akibat sakit. Efek daripada ini. Kena ke glukoma sebelah kiri. Periksa sama dokter ahli retina. Wah Pak Pendeta. Ini sebelah kanan ini. Dia ngomong nih. Ini infeksi ganas sekali, super ganas. Dicungkil kalau sampai dalam waktu 3 hari 7 hari tidak sembuh sakit terusan. Saya cungkil matanya dan bolong Bapak, diganti mata plastik. Nangis sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Dan ternyata besok harus datang lagi. Ini enggak bisa, kalau enggak termasuk sebelah kiri bagaimana ini kena glukoma. Nangis sama Tuhan itu, nah tapi janji Tuhan luar biasa. Setelah saya alamin hubungan intim dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, tunjukkan surga dan sebagainya. Sembuh total Bapak Ibu. Mata kiri saya sembuh, tidak ada glukoma. Baca Alkitab tanpa kacamata pun saya bisa baca. Waktu diperiksa sama dokter, ini kacamata saya pakai karena didapati waktu virus COVID-19 itu, katanya virus itu bisa nyerang mata. Dan saya selalu pakai ini, kacamata. Dalam rangka supaya tidak ada debu-debu. Tapi puji Tuhan sembuh total. Badan saya semua sehat sampai detik ini. Karena apa? Mujizat yang dahsyat dari Tuhan. Memang saya sejak jadi hamba Tuhan dari dulu tidak pernah sakit. Itu gara-gara saya bandel aja sama Tuhan. Tidak boleh operasi, kena infeksi gara-gara saya bandel. Tapi setelah itu saya komit dengan Tuhan. Makanya itu sejarah. Sejak 1 Januari 2021 sampai detik ini saya beritakan firman. Dan mungkin ya, kalau menurut saya nih, menurut saya pribadi, mungkin, saya katakan mungkin, saya satu-satunya hamba Tuhan di dunia loh ya. Saya terima kasih sama Tuhan Yesus karena saya berharga di mata Tuhan. Yang menyampaikan firman Tuhan seperti saya main gitar nyanyi. Ada nggak Bapak Ibu cari pendeta yang main gitar nyanyi, yang direkam beritakan firman pagi malam. Itu. Yang ketiga, saya beritakan firman Tuhan yang berurutan. Kalau pagi hari Kejadian pasal 1 dari ayat 1 dan seterusnya. Sampai sekarang saya sudah sampaikan firman Tuhan sampai di Ulangan sudah. Karena dari 1 Januari 2021 malam hari saya sampaikan firman Tuhan Injil Matius dari pasal 1 ayat 1 sampai 10 terus. Sekarang sudah nyampe di Kisah Para Rasul. Karena saat ini saya sudah menyampaikan firman Tuhan sudah 269 hari. Saya nanti doa, rekam di kamar, begitu. Saya main gitar, komit dengan Tuhan, nasar sama Tuhan. Karena Tuhan sudah sembuhkan saya sudah janji, saya beritakan firman Tuhan. Dan saya sampaikan firman Tuhan. Dan saya khotbah di Jakarta, nanti COVID-19 saya doa macam-macam sama Tuhan. Waktu naik COVID, Tuhan bicara masa, enggak ini naik. Supaya bertobat, orang datang pada Tuhan, takut akan Tuhan, ini penting Bapak Ibu. Kepada setiap kita harus takut sama Tuhan. Kalau berani sama Tuhan selesai. Jangan kita menjadi jemaatan yang bandel, enggak boleh. Kalau sudah dipanggil Tuhan seperti adik saya Sevanya ini, udah selesai sudah. Ini perpisahan selama-lamanya loh Bapak Ibu. Enggak ketemu. Ketemu nanti dalam bentuk roh, bentuk lain. Maksud saya enggak ketemu dalam bentuk jasmani gitu loh. Seperti ketemu lagi kayak gini ngomong-ngomong saya pegang, mana bisa ketemu lagi seperti itu. Pertemuan dalam bentuk roh bukan sebagai adik lagi. Enggak bisa dalam bentuk di surga. Oh Tuhan ini adik saya. Enggak bisa begitu kok adik saya. Menjadi adikmu kan di dunia. Kalau sudah bentuk roh anak tuh kata Tuhan. Anakku dalam bentuk roh anak Tuhan. Anak Yesus langsung tuh. Makanya Tuhan punya otoritas. Punya kedaulatan. Nafas di tangan Tuhan loh dalam Ayub 12 ayat 10. Kita takut sama Tuhan kenapa? Dalam bentuk takut sama Tuhan. Contoh ini. Raja Saul. Coba kita buka ya. 1 Samuel. Ini contoh konkret, berani sama Tuhan, amblas Bapak Ibu. Contoh ini, waktu si Raja Saul diangkat sama Tuhan, karena itu komit sama Tuhan. Makanya saya kalau udah komit sama Tuhan, tidak boleh nasar dicabut ya. Habis saya sama Tuhan. Tuhan kan ngomong di 1 Samuel pasal 15 nih, coba kita buka supaya jelas Bapak Ibu.
Kita hormati sama Tuhan, kita buka berkali-kali. Kemarin ini anak si Michael tanya sama diskusi tentang firman Tuhan. Makanya saya doakan supaya nanti lulus SMA, saya suruh sekolah Alkitab nanti. Udah melayani Tuhan. Supaya bisa melangsungkan pekerjaan Tuhan tempat ini. Generasi, termasuk bersama anak saya Heno. Ini atas izin Tuhan. Anak putra putri dari almarhum Papi Mami, semua kalau satu garis itu laki semua itu. Dari kakak saya Yohanes juga saya kasih omong sama dia. Anaknya beliau juga ada yang laki-laki. Tapi anak laki-laki yang melayani pekerjaan Tuhan terus. Anak Heno juga bersama saya. Pak salam Pak, sama seluruh jemaat nanti Desember kita datang, nanti saya ajak keluarga istri anak-anak semua. Kita melayani pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan. Jadi anak Michael juga dipakai Tuhan. Semua melayani pakai Tuhan. Kita setiap kita. Makanya kerinduan saya Bapak Ibu. Saya mau bentuk tim nanti di sini nih. Mau datang ke cabang-cabangnya. Imam-imamnya. Melayani pekerjaan Tuhan. Gak usah mikirin yang lain-lain. Bikin lain itu Tuhan, urusan Tuhan. Tuhan pasti berkati. Hidup kita bukan karena uang. Hidup kita bukan karena kekuatan manusia. Kalau soal bisnis, soal rumah tangga yang kecil-kecil, gak usah dipermasalahkan itu. Kita menjadi anak Tuhan harus sehat. Pandangan sehat. Saya mau ajak Bapak. Ini loh saya alamin. Bukti nyata Bapak Ibu lihat saya ini. Pernah sakit saya. Jemaat saya kalau di Jakarta itu, wow, nurut sama saya. Sampai ada WA-nya sore bisa ingat tuh. Saya ikutin Pak Pendeta dia bilang. Pak Pendeta itu jalan Tuhan, saya ikuti jalan Tuhan, ikut. Karena satu garis. Garis saya pertama tertinggi di atas segala-galanya. Bapakku Tuhan Yesus pencipta langit dan bumi itu. Yang punya segala-galanya. Dia menciptakan segala-galanya. Dia bisa ngomong sama kita. Dia berkuasa kok. Dia hebat, Yesusku yang kucinta. Sampai saya katakan, saya enggak tidur, mau Tuhan. Mati Allah buat engkau Tuhan. Saya ngomong selalu, dalam nama Yesus nih saya ketok nih. Mati buat Kristus saya hadapin itu. Demi Tuhan Yesus yang saya cintai. Supaya orang banyak bertobat Tuhan. Kerinduan dari Tuhan. Supaya orang semua bertobat. Menyembah kepada Yesusku yang dahsyat ini loh. Bandel-bandel, saya tidak menjadi orang bandel saya. Saya mau lurus di jalan Tuhan, hidup di dalam kekudusan Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan, konsekuen, konsisten saya. Supaya ngomong cuma bohong. Di mimbar begini kenyataan perbuatan di luar mimbar. Enggak boleh itu saudara. Saya mau ngomong sama Tuhan. Tuhan, hidupku milikmu, kalau tidak berkenan sama Tuhan, otoritas Tuhan, dah cukup dah. Kamu, aku panggil, selesai sudah. Cara Tuhan mau kena COVID, mau kena apa, cara Tuhan bisa. Ada juga enggak kena COVID dipanggil Tuhan bisa di atas mimbar. Ada teman saya, begitu mau baca ayat gini, belum selesai, ngeblak sudah, selesai sudah. Takut sama Tuhan. Coba buka firman Tuhan, 1 Samuel pasal 15. Ini contoh saudara, takut saya sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu buka firman Tuhan, biarpun kita berkali-kali kita hormat takut sama Tuhan, baca di situ. Saya kan puluhan kali baca nih, saya tunjukkan kepada anak saya, adik saya, ponaan saya Michael ini kemarin. Kok nggak baca Alkitab seperti apa? Alkitab saya ini tanda-tanda di Kejadian sampai Wahyu semua saya tulis di sini nih. Tanggalnya saya baca, rutin rajin saya baca Alkitab. Hidup saya di dalam firman Tuhan. Hidupku karena Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus hidupku nothing Tuhan. Binasa aku nih. Kata firman Tuhan dalam Yakub 4 ayat 14. Hidup manusia seperti uap. Benar nih. Saya lihat foto saya bersama adik saya samanya. Sevanya kemarin sakit itu. Saya lihat hanya tinggal foto. Saat ini sudah gak ada lagi beliau. Hidup manusia seperti uap. Sebentar kelihatan, sebentar lenyap. Saat ini sudah tidak ada lagi sudah. Tidak ada sudah. Termasuk almarhum papi saya, tidak ada sudah. Saya bangunin. Bertriliun-triliun, punya uang triliun. Di Tiongkok kata di China, ingin dengan teknologi orang mayat bisa dibangunkan kembali. Gak bisa, yang bangun nanti setan. Semua dalam otoritas Tuhan. Coba ini, baca 1 sampai 15. Di ayat 1, saya mau ngomong sama ini firman Tuhan. Saya mau bacakan ini ayat berkaitan supaya kita takut sama Tuhan. Ini bukti nyata ini. Di ayat 1 kita baca ya. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan. Oleh Tuhan. Makanya satu-satu kalau baca Alkitab itu Bu cepat-cepat. Baca sampai ngerti. Berkata sama Tuhan ini. Aku Samuel on behalf of God. Atas nama Tuhan. Berkata Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan. Saya juga datang ke sini diutus oleh Tuhan Yesus. Supaya saudara bisa datang tempat ini hari ini diutus oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cinta kepada Bapak Ibu Saudara semua.
Karena Tuhan kan tahu. Tuhan yang punya planning. Tuhan yang ciptakan bumi, kota Jember ciptaan Tuhan. Nanti kata Tuhan, bumi ini lenyap. Sebelum bumi lenyap, anak-anakku, ayo ikuti firman. Kata firman Tuhan kepada Samuel melalui Samuel kepada Saul, aku telah Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja setelah umatnya. Oleh sebab berkana bunyi firman Tuhan, seperti saya diutus Tuhan, saya dikirakan Tuhan untuk mendoakan dari saya Lansiang bersama Gaby Michael supaya melayani pekerjaan Tuhan. Enggak bisa saya nanya melayani Tuhan tanpa atas izin Tuhan. Enggak berani saya. Saya disuruh pulang ke Jember untuk terus melangsungkan pekerjaan Tuhan. Karena ini pekerjaan Tuhan, tidak boleh main-main. Takut sama Tuhan. Kalau saya tidak takut sama Tuhan, ya udahlah, malas saya. Udahlah, tidak apa-apa, kan bisa. Saudara kan namanya jemaat nurut saja. Tapi saya tanggung jawab sama Tuhan. Kan saya ngerti. Firman Tuhan, lu ngerti enggak? Ini Samuel orang laki, bukan cewek ini. Dia nabi. Diutus sama Tuhan untuk dilantik. Setiap pelantikan pekerjaan Tuhan, semua di sini nanti semua. Yang mau melayani pekerjaan Tuhan, para diakan semua nanti rencana Tuhan akan datang. Saya mau lantik lagi nih. Supaya takut sama Tuhan, ini pekerjaan Tuhan, bosnya Yesus. Saya hamba Tuhan, bukti nyata diutus sama Tuhan sampai detik ini sehat saya. Berarti Tuhan masih berkenan. Kalau Tuhan tidak berkenan, Tuhan sudah selesaikan adalah tugas mau selesai sudah. Pantasan hamba Tuhan Sevanya pernah ngomong katanya, pada jemaat saya pernah dengerin atau adik saya ngomong Lansiang sebelum umur 50 tahun. Benar. Terakhir doa-doa Tuhan udah ngomong sama saya juga, dipanggil sama Tuhan tanggal 10 Agustus. Benar dipanggil sama Tuhan. Sampai sekarang ya sudah selesai sudah. Tapi mumpung saya masih sehat, tapi saya ngomongnya sama Tuhan pribadi saya loh ya. Saya ngomong isi anak-anak saya. Kalau Tuhan izinkan saya tidak mau sakit Tuhan, kalau Tuhan setuju, saya ngomong gitu sama Tuhan. Tolong dipertimbangkan ya Bapakku, Tuhan Yesus yang kucintai, saya manja sama Tuhan. Saya doa di kamar saya, makanya saudara nurut. Ikuti saya. Kalau doa sama Tuhan berlutut gitu loh sama Tuhan. Taruh kepala di lantai itu. Tunduk, hormat sama Tuhan. Kan dilihat sama Tuhan. Mohon maaf Bu, mohon maaf ya Bu, kurang ajar sama Tuhan. Ada pendeta silakanlah masing-masing punya hubungan sama pribadi sama Tuhan. Kadang-kadang seenaknya ada hamba Tuhan tidak pakai jas. Saya pakai jas bukan apa? Hormat sama Tuhan. Saudara bukan untuk aksi-aksian, bukan pakai dasi. Bukan untuk aksi-aksian, bukan. Hormat sama Tuhan. Tuhanku yang kuhormati, ku junjung tinggi Engkau Tuhan. Takut aku sama Tuhan. Coba buka 1 Tawar 29. Ini sudah saya jelasin ya. Atas nama Tuhan tadi diutus sama Tuhan Saul. Tapi enggak sesuai, jangan melanggar firman. Dan kan Tuhan bilang di sini kalau saudara baca ini, supaya kamu nanti perang sama Amalek, itu perintah Tuhan. Musnahkan semuanya lo ya, itu sebagai bukti taat kepada Tuhan. Kalau dikaitkan sama kita apa Pak? Dikaitkan sama kita bukan bunuh orang, bunuh dosa, kejahatan-kejahatan nafsu daging harus kita enyahkan dari situ. Gak boleh kita dengan daging-daging yang wajar-wajar saja. Cari duit jangan nafsu mau cari kaya, udahlah saudara saat ini jangan terlalu nafsu cari kaya, boleh bisnis tapi jangan mohon maaf mata duitan itu loh. Wow, ngoyo-ngoyo. Sudah nggak ada berdapat, selesai saudara nanti. Nggak punya nama di surga. Lebih bagus kita bersyukur sama Tuhan. Bisa ada rumah, bisa makan. Saya di Jakarta itu sederhana Bapak. Saya anak Tuhan yang gampang. Nggak pernah nyusahin istri saya, nggak mau saya. Nggak mau nyusahin siapapun. Apalagi nyusahkan Tuhan. Makan kecap manis tahu tempe selesai. Saya suka masak sendiri. Saya tidak mau nyusahin istri. Saya beli di pasar, beli 5.000 sayur asem tuh. Percikan 2.000 Indofood. Tuhan tahu nggak? Saya kupas sendiri hamba Tuhan. Dilihat sama Tuhan surga. Jadi anak Tuhan yang manis, baik. Gak pernah bersungut-sungut sama Tuhan. Ada berkat, jalani. Belum Tuhan sini berkat, gak apa-apa Tuhan. Bersyukur. Hidupku karena Kristus. Yang penting hidupku selama hidupku, hidup menyenangkan hati Tuhan. Itu penting. Hidupku juga menyenangkan hati sama coy. Bu saudara itu nyalakan suami, istri, ribut apalagi mau cari. Nangis saja, jangan saudara. Cari perkara yang kekal yang akan datang surga. Bukan sasaran di dunia ini, kita sementara di dunia ini.
Sementara di dunia ini. Firman Tuhan dunia akan lenyap. Tapi nanti yang kekal adalah orang yang taat kepada firman, yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, saya ngomong ketaatan. Seluruh aspek firman Tuhan melalui hamba Tuhan. Wah, ini sudah sampaikan kemarin, saya ingetin dulu tentang kunaikan suku. Benar itu, ikutin, syukur. Jangan bersungut-sungut. Hendaklah kamu kuat. Ada firman Tuhan yang lalu kuat. Kuat. Sukacita kita dalam Tuhan. Bungoyongan jemaat yang baik lah. Kita selagi hidup di dunia mau apa, saudara? Coba kita renungkan ini. Kita di dunia ini atas izin Tuhan. Seperti saudara di Indonesia harus taat kepada hukum Indonesia. Bu, melanggar hukum, pidana, masuk penjara. Sama juga. Supaya saudara hidup ini, dua lah. Ada tambahan 3 ini, tidak masuk surga ini, yang ketiga ini. 2 ini gini. 1, usahakan Bapak Ibu ya bersama saya. Supaya tanpa proses penghakiman. Nanti kalau mati, usahakan Bapak Ibu ya. Saya ngomong dalam nama Tuhan Yesus. Supaya lolos dari penghakiman, yaitu hidup di dalam firman Tuhan Kristus itu lolos. Tidak masuk penghakiman itu. Ayatnya ada. Ini berkaitan takut akan Tuhan ya. Kita hidup dunia ini sasarannya kan masuk surga. Mau berarti jangan sembarangan saudara. Ada di Jakarta itu. Orang enggak apa-apa masuk neraka. Saya ngomong tuh, ada ngomong sama mamanya begitu. Mama minta doa sama saya. Pak, tolong doakan buat anak saya, berani lupa sama orang. Bu, ngomong sama dia, Bu. Jangan bilang masuk neraka. Di rumah itu ada kompor. Berani gak tantang dia? Kompor nyalakan, mukanya taruh begini. Enggak usah kompor, datang di kuburan tuh. Orang yang meninggal kuburan kan banyak yang gelap-gelap itu. Berani gak datang situ? Temuin tuh setan tuh. Iya, kalau berani, sombong banget ngomong di neraka berani-berani. Tuh temuin setan kamu berani. Di kuburan tuh gelap-gelap itu loh, datang ke sana. Atau di laut. Tempo hari pernah kejadian ke Bali aja dia. Ya, saya ceritain tuh, dia naik kapal, kotek ombaknya gede. Wah, dia takut tenggelam. Itu ada ketakutan. Baru di laut gitu ketakutan. Kok mau berani masuk neraka. Sombong kita takut saudara. Wow, takut sama Tuhan. Lebih bagus takut sama Tuhan, kita bahagia. Kita mencari surga, senang selama-lamanya loh. Selama-lamanya kita bersama Tuhan. Kita harus taat kepada, tidak mau seperti Saul. Begitu dia melanggar firman Tuhan, dia tidak komit sama Tuhan. Jadi 3 hal nih saudara, saya mau sampaikan saudara. Supaya kita cinta Tuhan Yesus, kita setia dan kita taat. Ini lolos dari penghakiman. Ayo buka Roma 8 ayat 1 yang berkaitan dengan takut akan Tuhan. Takut sama Tuhan intinya supaya masuk surga. Masuk surga, lolos dari penghukuman. Rom 8 ayat 1. Wah, saya kalau menyampaikan firman Tuhan itu kadang-kadang bisa lupa waktu loh Bapak. Saya pernah tidak tidur Bapak, waktu pelayanan di Israel 30 jam. Saya kalau tidak tidur kuat saya. Saya hari-hari saya tidur kan seperti hari ini saya tidur mulai 3:30 itu. Karena saya kan suka kasih firman. Bagi firman tuh saya kira-kira 1 jam lebih Bapak Ibu. Saya punya jemaat itu sampai 500 orang. Saya bagi-bagi sampai di Amerika, di Israel. Saya kasih firman tuh karena WhatsApp 555 begitu. Ya. Itu jam-jaman waktunya. Jadi saya udah lewat dari jam 1 saya bagikan firman. Itu tidur, setelah itu berdoa. Jam 3, setengah 4, jam 4 kalau di Jakarta jam 5 saya baru tidur. 3 jam paling saya tidur. Jam 8 saya sudah bangun, jam 7. Sebentar saya disiulin, saya gampang. Tidurnya nyak, disiul. Pak Yakob, disiul lah, buat gitu. Bangun saya, gampang saya tidurnya nyak, sehat. Itu karena anugerah Tuhan. Takut saya sama Tuhan. Oleh kata takut sama Tuhan, aman kita. Hidup dunia ini haruslah kita punya konsep yang benar. Kalau enggak gitu, aduh ngeri. Kita kapan lagi? Kita di dunia ini cuma sekali. Jangan seperti contoh lagi. Yang kedua, tidak takut sama Tuhan. Masuk iblis seperti Yudas Iskariot itu. Iblis itu kan seperti ngam-ngam. Maunya iblis itu kita masuk neraka. Tapi maunya Tuhan supaya kita lolos. Coba kita Rom 8 ayat 1 itu buka apa? Orang yang di dalam Kristus lolos dari penghakiman Bapak. Ini orang spesial. Kita mari baru disebut kita orang-orang kudus. Mari saya kupas ya sebentar saja ya. Mau saya dengar firman Tuhan supaya Bapak Ibu menjadi jemaat yang menjadi saya cintai. Supaya masuk surga semuanya. Kerinduan kita bersama saya. Dan kalau Tuhan izinkan rapture. Kalau Tuhan berkenan ya. Minta sama Tuhan pribadi-pribadi. Gak bisa saya bawa saudara, gak bisa.
Tapi bersama saya, ayo minta sama Tuhan. Baca Rom 8 ayat 1, demikian firman Tuhan ya. Rom 8 ayat 1, mari kita mau buka sama-sama. 3, 2, 1. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini jangan dianggap gampang. Oh, di dalam Kristus gampang ya. Orang percaya di dalam Kristus. No, tidak bisa. Orang percaya belum tentu di dalam Kristus. Banyak orang Kristen bullshit. Percaya ke gereja, tapi pulang gereja di luar Tuhan lagi. Ngomongin orang, jatin orang. Jangan Bapak Ibu, ngapain sih? Iblis tuh lihat, Tuhan lihat, iblis lihat, dan orang lain juga lihat. Kalau sering ngomong jatin orang, saudara kan dilihat sama orang. Orang tuh yang dengar kan nilai, oh saudara kok kayak gini ya. Jangan. Saya jemaat yang saya di Jakarta, kalau ngomong saya enak kalau ngomong sama Pak Pendeta Yakob ya. Tidak pernah bocorin, tidak boleh saya bocor, enggak. Anaknya ngomong tentang mamanya, saya tidak bocorin ke mamanya. Mamanya ngomong anak, enggak saya bocorin anaknya. Ya Bu, baik Bu, ya Pak, bawa dalam doa, saya bawa dalam doa. Gitu aja, ngomong saya sama Tuhan Yesus. Tapi saudara ini ngomongin orang gini, ngomong sama orang gini. Apa itu baik? Ini saya mau kasih nasihat ya. Supaya saya tiru saya ini loh. Saya ini ingin menjadi orang yang benar. Orang beres. Orang beres di hadapan Tuhan ini. Di dalam Kristus artinya konsisten. Di dalam orang Kristen ada 3 nih. Di dalam ini, dalam meja nih, dalam kayak sini nih, di dalam ini. Ada juga orang Kristen di luar. Bukan di luar sana ya. Di pintu gerbang tuh, tidak mau masuk dia. Setengah mau masuk, setengah mau keluar. Setengah-setengah. Yang ketiga, yang di luar sekali, orang Kristen. Seperti ibadah online, ayo ngaku jujur. Sekarang kan banyak yang online nih ibadah. Ibadah online banyak jemaat-jemaat itu tidak sungguh-sungguh. Nggak dengerin atau sikapnya dengerin. Pokoknya nggak sungguh. Waktunya pendeta, ngayo berdoa, nggak berdoa. Baca Alkitab, dengerin aja. Itu kayak gitu orang Kristen. Banyak ada sungguh. Makanya Tuhan itu izinkan peristiwa ini. Tuhan dari surga nih. Keseriusannya seperti apa? Kesungguhan seperti apa? Itu masa-masa pemurnian saat ini saudara. Mau masuk di dalam Kristus ini loh. Di dalam atau di luar Bapak Ibu. Kerinduan saya Bapak Ibu, mari di dalam Kristus. Di dalam. Jangan di dalam pura-pura seperti Agak itu. Agak itu setengah itu. Di pinggiran. Setengah di dalam, setengah di luar. Pura-pura. Bohongin Tuhan. Banyak orang Kristen bohongin Tuhan. Nipu Tuhan. Mengkhianati Tuhan. Salah satunya Yudas Iskariot. Termasuk orang Kristen sebanyak. Pendeta siapapun. Jujur saja. Karena saya menjadi tipe orang yang mau di dalam Kristus. Yang taat kepada firman Tuhan. Saya bawa jemaat saya cintai. Gereja Bethel Tabernakel Kristus Jember. Ayo di dalam Kristus. Supaya tidak masuk dalam yang umum. Ibrani 9 ayat 27. Coba kita buka. Ibrani 9 ayat 27 itu umum itu. Itu umum orang Kristen yang berdiri tidak di dalam, tidak di luar, di setengah-setengah. Ibrani 9 ayat 27 dikatakan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Kalau masuk proses penghakiman. Kalau Bapak Ibu masih kematiannya banyak salah sama Tuhan, berbuat dosa, mati nanti saudara. Proses penghakiman itu. 2 jawabannya, live 50-50. Kalau sesuai masuk surga, enggak sesuai neraka itu. Ngeri Bapak Ibu. Ya buat apa? Saya mau hidup yang akan datang masuk surga. Dari sekarang lebih bagus saya korban, matikan daging saya. Penyangkalan diri, ikut Yesus dengan sungguh-sungguh di dalam Kristus. Konteksnya takut sama Tuhan. Jadi jemaat nanti saya mau kasih firman yang benar-benar, yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Seperti saya mau sungguh-sungguh mati buat Kristus. Gak apa-apa, lebih bagus saya tidak tidur buat Tuhan daripada saya tidur buat dunia. Enggak, saya sehat kok. Bukti saya diperiksa jantung saya sehat. Tekanan darah saya sehat, 130, 120, bawahnya 70, 80 saya. Gula dalam darah saya kalau tidak makan 90. Setelah makan saya 110, 105. Diperiksa dokter, jantung sehat Pak Pendeta. Semua sehat. Kenapa? Tuhan yang memberikan saya sehat. Hamba Tuhan Sefanya dipanggil Tuhan karena apa? Tuhan punya mau. Nanti tugas dia di surga mungkin suruh main musik. Dia jangan jago main musik. Itu perkiraan saya. Tapi bukti Tuhan sudah ngomong saya, aku panggil dia. Karena Tuhan tuh sayang. Daripada di dunia seperti ini. Sesak napas, no, Tuhan tuh baik. Daripada sesak napas,
kena COVID. Memang COVID ini jahat Bapak Ibu. Daripada nanti macam-macam dipanggil sama Tuhan, enak di surga, seneng dia sekarang. Kita masih berjuang. Kalau beliau sudah menikmati bersama papi mami, saya yakin itu udah dijak jalan-jalan sama Tuhan itu. Lalu dalam betul roh, sudah tidak pakai mobil. Di sini antri, kemarin saya naik pesawat. Nunggu mobil, nunggu ini antri. Macet lagi dari Surabaya ke Jember. Antri, ngantuk, tidur, capek. Tapi saat ini hamba Tuhan, papi saya almarhum, saya Fanya, adik saya Alpius, semua hamba Tuhan. Yang sudah dipanggil Tuhan, yang sungguh-sungguh, konteksnya yang sungguh-sungguh ya. Yang hidup di dalam firman Tuhan, happy di situ. Ke Firdaus terbang, set langsung sampai Firdaus. Set langsung ke Yerusalem baru. Ya dilihatin sama surga. Waduh, seperti saya pernah dilihatin tok sama Tuhan. Sukacita terang, sukacita. Wow, senang sekali saudara. Luar biasa. Dan ini menjadi kerinduan kita. Saya kasih terakhir sebentar Pak Berjaman Kudus. Saya kalau menyampaikan firman Tuhan bisa jam-jaman saudara. Saya pernah khotbah di Israel. Pelayanan 30 jam saya nggak tidur. Selesai khotbah lagi terus. Maka saya sampai sekarang detik ini saya kontak dengan sahabat-sahabat saya di sana. Saya dikasih rumah di Israel saudara. Ini saya suruh tuh berangkat lagi saudara. Ya. Saya sudah banyak jemaat saya di Jakarta itu daftar ke saya. Kapan Abuna Pak Pendeta ke Israel? Saya ditunggu di Israel. Israel puji Tuhan sudah selesai sana tuh. Tuhan izinkan ketemu obat COVID. Tapi puji Tuhan saat ini nanti semua akan landai. Diizinkan Tuhan semua selesai. Dan kesempatan harus semua manusia saya ingin beritakan. Bertobat seperti peristiwa di apa? Di Yunus Niniwe. Itu sebenarnya saya nanti minggu depan saya mau sampaikannya. Supaya ini kesempatan terakhir kita mau sungguh sama Tuhan. Karena nanti terjadi masa-masa kebesaran. Nanti antikris terjadi selesai kedatangan Tuhan. Kalau tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, masa itu terjadi rapture. Diangkat sama Tuhan. Senang saya, kalau rapture diangkat sama Tuhan, sudah ada ngalamin dunia lagi. Kemauan saya seperti itu. Masuk di surga, kerinduan saya udah ngomong, Tuhan kepengen aku masuk surga. Tapi tugasmu selesai. Dan saya komit, iya Tuhan, saya mungkin engkau. Sukacita saya melayani Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan. Supaya kita menjadi anak Tuhan yang masuk di dalam kerajaan surga. Sebagai ayat terakhir, 2 Timotius pasal 4. Haleluya. Ini menjadi kerinduan kita bersama. Ayat 18 setelah itu masuk dalam perjamuan Tuhan yang kudus. Supaya kita makin hari mau cinta Tuhan. 2 Timotius pasal 4 ayat 18. Sama-sama kita baca. Mari Bapak Ibu ya, kita baca sama-sama. 2 Timotius pasal 4 ayat 18. Ini janji Tuhan. 3, 2, 1. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku. Sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Kalau orang takut akan Tuhan. Masuk surga. Ini Bapak Ibu ayat satu-satunya di dalam Alkitab. Yang seperti ini. Ganti nama saudara. Saya sering kali doa ini. Ganti nama saya. Contoh begini. Nama Bapak Ibu ya. Ini ayat catat ini. Selalu ngomong tiap hari sama Tuhan ya. Begini. Kasih contoh ya. Nanti Bapak Ibu baca, sebut nama Bapak Ibu masing-masing, pribadi-pribadi. Karena ikut Yesus kan pribadi-pribadi. Bicara doanya seperti ini, ikutin. Masing-masing sebut nama saya, gini. Dan Tuhan akan melepaskan aku, Yakob Rahmat, dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, Yakob Rahmat, sehingga aku, Yakob Rahmat, masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Nah, saudara sebut masing-masing. Nama Bapak Ibu masing, sebutin nama aku, nyambung nama saudara. Supaya didengar sama Tuhan. Supaya nama kita terdaftar di kerajaan surga. Terdaftar, tertulis. Seperti Alkitab berngomong dalam Lukas pasal 10-20. Coba kita Lukas pasal 10-20. Itu juga nama kita supaya kata Tuhan, supaya terdaftar. Kalau tidak terdaftar di surga, mau terdaftar di mana saudara? Di neraka, nggak mau. Itu Lukas 10-20. Itu dikatakan, namun demikian janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Kerinduan dari kita, apalagi sefakta almarhum Sefanya adik saya hamba Tuhan yang gembalakan di sini. Udah tidak bersama kita lagi dunia. Fakta ini. Udah di tempat di sana, surga senang selamanya. Tidak niru saudara, senang. Makanya saya waktu kemarin ini, ya saya video, saya doa tuh saudara, selama beliau dipanggil Tuhan, saya dari Jakarta, saya video saya dan saya doa itu.
Sebelum tutup peti, mari saya doa tuh. Akhirnya saya nyanyi Yerusalem, Yerusalem baru. Dimeteraikan dalam nama Tuhan Yesus. Tubuhnya tinggalkan dunia ini. Tapi nanti, saya terangkan kepada anak Michael ya. Nanti kata firman Tuhan. Waktu Yesus datang, tubuh kita. Kalau tubuh manusia kan di dunia ini jadi tengkorak, jelek. Tapi nanti waktu Yesus datang, tertulis loh. Makanya namanya kalau udah tertulis, surga udah terdaftar. Seperti Bapak Ibu kalau peduli lindungi, nama saya ada itu. Saya sudah vaksin 2 kali, nama saya teng, aman saya. Naik pesawat teng, kemarin lancar, antigen lancar. Waduh pendeta, lewat semua. Bersama Yesus sih. Lancar, orang lain antri, repot. Begitu nama saya dicek, oh terdaftar Pak, langsung Pak. Yang lain antri itu, enggak tahu, ada yang ditolak segala macam, enggak tahu saya. Saya terdaftar, nama saya ada itu, puji Tuhan, lancung masuk. Di atas pesawat semua lancar sampai detik ini. Demikian nama kita terdaftar di surga, senangnya minta ampun. Mari Bapak Ibu, bersama selagi ada kesempatan, ayo hidup untuk Tuhan. Jangan hidupku bukan dunia, sorry. Tapi hidupku buat Kristus. Mari musik silakan naik. Kita mau menyanyi rumahku ada dalam kerajaan surga. Sebentar perjamuan kudus. Ayo kita menyanyi sama-sama. Rindu suatu hari kelak Bapak Ibu. Selagi saya ada kesempatan, saya mau bikin semangat Bapak Ibu. Ayo ikut Yesus. Sampai kita berjumpa dengan Bapa kita. Yesus masuk di dalam kerajaan surga. Ada waktu awal, waktu akhir. Coba ini, ibadah hampir selesai ini. Artinya di dunia ini akan berakhir. Tapi ikut Yesus sampai selama-lamanya kita ikut Yesus. Kita mau ikut Tuhan Yesus sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus.